kami adalah hidup yang menyenangkan hati-Mu. Di setiap waktu kami, bahkan di sepanjang umur kami mau menyukakan hati Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau dari kami, anak-anak-Nya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini kami semua ada dan tidak kurang suatu apapun. Kami tahu hari ini kami ada. Kami menikmati kebaikan Tuhan. Kami menikmati kasih setia Tuhan di hari yang baru. Dan kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Kami ada di hari ini dalam perlindungan yang sempurna, dalam penyertaan Tuhan yang sempurna tiap-tiap hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Saatnya kami dengarkan firman Tuhan. Kami tahu firman-Mu ini kehidupan buat kami. Kami percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Roh-Mu berkuasa, berdaulat, mengambil alih seluruh kehidupan kami di hari ini. Seluruh hati dan pikiran kami, perhatian kami, semuanya ya Tuhan. Roh Kudus yang bekerja dan berkarya di tengah-tengah umat-Mu di pagi hari ini. Dan biarlah setiap kebenaran firman, setiap perkataan-perkataan firman Tuhan yang hidup, yang adalah roh dan hidup itu penuh kuasa, berkuasa atas setiap kami di tempat ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Berkaryalah ya Roh Kudus dalam setiap hati umat-Mu di tempat ini tanpa terkecuali. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mau terima firman Tuhan. Kami buka hati kami seluas-luasnya untuk benih firman Tuhan. Kami terima dan kami percaya itu tertanam di dalam hati kami, kelak menjadi benih yang subur, benih yang luar biasa di tanah yang subur, dan bertumbuh, berbunga, berbuah lebat untuk Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan kita akan dengarkan pesan Bapak. Waktu berita disampaikan kita sedang merayakan Hari Raya Shavuot, Hari Raya Pentakosta. Itu Hari Raya panen, saudaraku, katakan panen. Kalau saudara kenal saya di kantor, di rumah, dimanapun gambarnya cuma satu, yaitu panen, saudaraku. Karena itu dalam Yeskiel 34 ayat 23 ini Tuhan berkata, aku mengangkat seorang gembala atas mereka, itu David. Bukan David yang lama, karena David yang lama sudah meninggal kurang lebih 400 tahun yang lalu. Ya, tetapi saudaraku, yang dimasukkan tentu saja adalah the greater David, Tuhan Yesus. Dia akan mengembalakan mereka menjadi gembalanya. I'm the good shepherd, kata Yesus. Dan ini saudaraku satu nubuatan yang terjadi. Akan adakan covenant of peace, perjanjian damai. Di sini perjanjian shalom. Dan segala binatang buas ini gambar roh jahat akan diusir. Mereka akan tinggal dengan tentram. Ya, mereka akan hidup dalam ketenangan. Ayat 25 kan? Meskipun di padang belantara mereka hidup dengan tenang, diusir roh jahat. Dan bukan cuma itu, akan menjadikan mereka menjadi berkat. Dan ini Hari Raya Pentakosta, aku akan menurunkan hujan atas mereka, hujan yang membawa berkat. Saya percaya baptisan Roh Kudus itu bukan cuma tentang power for ministry atau power for the kingdom. Yang pertama-tama Roh Kudus ada di dalam kita. Ketika Yesus mengembusi murid-muridnya, terimalah Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 20, itu adalah untuk keselamatan. Roh Kudus dalam kita, menuntun kita. Tetapi baptisan Roh Kudus is for power and for blessing. Firman Tuhan berkata, hujan yang membawa berkat dan akibatnya pohon-pohon mengeluarkan buahnya. Hidupmu will be fruitful. Itu terjadi hidup saya. Saya sering cerita dulu saya gagal total, sekarang menang total. Dari mana? Ketika saya mengalami Pentakosta itu.
Ini bukan tentang tanggal ya saudara, tetapi selama 10 hari ini para pemimpin kan setiap pelayanan itu generasi dan yang lain, mereka semua ingin semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan itu adalah hujan yang membawa berkat. Dan satu lagi, aku mematahkan kuk mereka dan membebaskan, hari kebebasan. Saya percaya ada satu ayat mengatakan, the anointing will break the yoke. Ya, bukan cuma mematahkan, destroy. Apa kuk yang menekan kita? Kuk hawa nafsu, kuk kebodohan, kuk apa saja, termasuk hutang. Tuhan akan mematahkannya. Dan dia akan mencurahkan berkat. Terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah damai sejahteranya. Aku membiarkan mereka berbaring. Di dalam ketika Yesus akan melipat gandakan 5 roti 2 ikan, dia berkata pada murid-muridnya, suruhlah mereka berbaring. Berbaring di sana adalah lesehan, saudaraku. Kita mesti pola pikir timur ya. Tidak ada orang Israel itu makan dengan meja tinggi, itu kursi tinggi seperti orang barat, tidak. Tetapi dengan sikap rest. Salah satu yang luar biasa dari apa yang terjadi ketika pencurahan Roh Kudus adalah damai sejahtera yang luar biasa. Terimalah damai sejahtera pada Tuhan, sebab dia adalah gembala yang baik itu. Dia membiarkan kamu lay down in rest, bukan stres. Tuhan memberkati dan alamilah berkat Pentakosta ini. Dia akan mencurahkan hujan yang membawa berkat. Untuk menerima hujan berarti kita harus tanahnya ini, hati kita itu betul-betul rindu. Hanya yang rindu yang akan dibaptis dalam Roh Kudus. Hanya yang rindu akan mengalami perubahan. Rindulah pada Tuhan. Ada lagu mengatakan hatiku seperti tanah gersang. Tidak lagi. Sekarang penuh dengan sukacita. Revaya, wealthy place. God bless you. Amin. Tuhan, kita sudah dengarkan pesan gembala. Dan seperti yang tadi disampaikan bahwa di mana-mana tempat di hari ini orang-orang merayakan, memperingati gitu ya, hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Nah, ada satu fakta yang mungkin kita tidak menyadari selama ini yang terjadi di saat Tuhan mencurahkan rohnya di hari Pentakosta di waktu itu ya. Ada satu fakta yang luar biasa mungkin yang selama ini kita tidak menyadari itu bersama ya. Mari kita lihat dari Kisah Rasul pada pasalnya yang keempat, mulai ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-35. Ya, Kisah Rasul pada pasalnya yang keempat. Firman Tuhan demikian. Dan kalau kita baca ya di Kisah Rasul 2, dimulai di Kisah Rasul 2, bagaimana murid-murid dan orang banyak itu mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus, dan itu juga terjadi di Kisah Rasul pada pasalnya yang keempat ketika jemaat itu berkumpul dengan murid-murid mereka berkumpul, dan inilah yang terjadi ketika kita baca di ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ya, nah saudara, dari apa yang sudah kita baca tadi, bahwa ada sesuatu yang terjadi di jemaat
Kala itu ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dilawat oleh Roh Kudus saat itu, ya, yang terjadi adalah hati mereka, ya, diubahkan menjadi hati yang suka apa? Suka memberi. Amin. Ya, itu yang terjadi kalau kita lihat dari Kisah Rasul 4 ayat 32, bahwa mereka bahkan kata firman Tuhan, ya, kumpulan orang yang telah percaya itu mereka, firman Tuhan begini, sehati dan apa? Sejiwa. Ada satu kesatuan hati yang muncul pada mereka saat itu, yang mereka rasakan akibat dari apa yang telah mereka terima di ayat yang ke-31, bahwa Roh Kudus memenuhi mereka dengan luar biasa dan ajaib seperti yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka kala itu. Dan firman Tuhan berkata, mereka bukan lagi menjadi orang-orang yang egois, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi mereka mulai diubahkan untuk punya hati yang mau apa? Mau memberi. Nah, itulah yang terjadi pertama kali di jemaat mula-mula ketika mereka dilawat oleh Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan, mungkin juga selama ini kita tidak menyadari bahwa Yesus dalam begitu banyak perumpamaan yang disampaikan, hampir setengah dari perumpamaan Tuhan Yesus itu berbicara soal apa? Uang, harta, dan apa? Kekayaan. Saudara bisa baca, saudara bisa cari bahwa perumpamaan yang dibagikan oleh Tuhan Yesus itu adalah perumpamaan yang berbicara tentang apa? Tentang uang. Talenta itu uang mina itu uang. Tentang Lazarus dan apa? Orang kaya. Dan ada begitu banyak yang lain. Tuhan sedang berbicara tentang apa? Uang. Lebih daripada hal-hal yang lain. Nah, kita akan lihat kenapa demikian. Kenapa perumpamaan itu sedang berbicara tentang uang, tentang harta, dan tentang kekayaan. Kenapa? Ya, mari kita lihat dari Matius pada pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-19 kita akan lihat di sana. Matius pada pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19. Ini ya, itu tentang hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga apa? Hatimu berada. Lanjut di ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya, itu jelas. Di ayat yang ke-21 firman Tuhan bilang begini, karena di mana hartamu berada, di situ apa? Hatimu berada. Jadi kenapa banyak perumpamaan selalu berbicara, Tuhan berbicara tentang uang, tentang harta dan kekayaan? Karena sesungguhnya kondisi hati manusia itu berkaitan dengan apa? Uang. Makanya di ayat yang ke-24 dikatakan di sana, kamu tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan.
Dua tuan ini yaitu apa? Kepada Allah dan kepada siapa? Mammon. Apa itu mammon? Mammon itu apa? Uang. Lalu ya? Ya. Jadi bayangkan, berhala ada begitu banyak berhala, tapi bagi Tuhan yang bisa menyaingi, maksudnya yang akan menguasai hati manusia, yang bisa membuat manusia itu cenderung berpaling kepada berhala, itu namanya apa? Mammon. Dan mammon itu uang. Ya. Kamu tidak dapat mengabdi, tidak seorang pun, kata firman Tuhan, dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, selalu kan Tuhan memperhadapkan kehidupan atau apa? Kematian. Kita mau pilih mana? Berkat atau kutuk? Kita mau yang kerajaan Allah atau yang sebaliknya? Yang dari Tuhan atau yang bersumber dari kehidupan atau bersumber dari kematian, yang bersumber dari kerajaan Allah atau dari kerajaan kegelapan? Kita tidak bisa memilih kedua-duanya, amin. Kita tidak bisa satu kaki saya mengabdi kepada Allah, lalu di satu kaki saya mengabdi kepada Mammon. Tidak bisa. Kita harus memilih. Saya mau mengabdi. Ini firman. Mengabdi itu apa sih? Saya percaya semua kita tahu apa itu mengabdi. Amin. Memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan yang satu ini, kepada Tuhan yang ada di atas kita. Dengan kata lain, kita memberikan seluruh hidup kita, keberadaan kita bagi Tuhan hanya kepada satu pribadi, satu pilihan, dan tidak ada pilihan apa? Pilihan kedua. Nah, kita kembali melihat di Lukas pada pasalnya yang ke-12. Coba kita lihat, kurang lebih juga berbicara hal yang sama. Lukas pada pasalnya yang ke-12. Ayat yang ke-13. Perikopnya di situ orang kaya yang apa? Bodoh. Kalau saudara lihat baik di Alkitab yang ada di handphone dan seterusnya, di situ ada perikopnya orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan apa? Waspadalah terhadap segala apa? Ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya," sekali lagi kita baca ini, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada apa? Kekayaannya itu. Ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang.
tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya. Dari dua ayat ini, pasal ini, di Matius pada pasal 6 dan Lukas pada pasalnya yang ke-12, sesudah hal mengumpulkan harta, kalau kita lihat di sana, sesudah itu Yesus bicara tentang hal kekhawatiran. Demikian juga di Lukas pasal 12 ini, waktu Yesus bicara tentang orang kaya ini, ayat-ayat setelahnya, kalau sudah lihat di ayat 22 dari Lukas 12, demikian juga di Matius pada pasalnya yang ke-6 setelah ayat yang tadi yang mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon itu bicara tentang hal apa? Kekhawatiran. Amin. Orang khawatir itu selalu berkaitan dengan apa? Cenderung berkaitan dengan apa? Dengan apa, saudara? Dengan uang. Uang berlebih. Begini, saudara. Lewat hal-hal ini, Tuhan mau memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa pemilik hidup kita itu adalah Tuhan. Pemilik apa yang ada pada kita itu adalah siapa? Tuhan. Sejak dari Kejadian, Tuhan bilang kepada Adam, yang waktu Tuhan menempatkan dia, kamu usahakan dan pelihara. Berarti kita manusia ini adalah apa? Pengelola. Pengelola, bukan pemilik. Pemilik hidup kita bukan hanya uang kita, harta kita, tapi pemilik hidup kita itu adalah siapa? Tuhan. Dari Lukas 6 ini kita bisa tahu, waktu orang kaya berpikir, saya punya banyak harta dan saya mau timbul. Pemilik hidup kita itu Tuhan. Tuhan mau ajar kita bahwa Dialah pemilik, kita ini adalah apa? Pengelola. Nah, ketika kita melihat diri kita sebagai pemilik, yang akan terjadi waktu kita memberi, kita merasa kita kehilangan, makanya kita khawatir. Tapi waktu kita melihat kita adalah pengelola, seperti sini yang di tempat kerjanya bendahara, ada kan? Bendahara itu apa? Pengelola. Apakah dia milik dari mungkin uangnya puluhan juta, ratusan juta, bahkan triliunan? Dia hanya apa? Pengelola. Waktu pemilik itu minta, yang punya perusahaan itu minta, dia harus apa? Pasti. Karena dia melihat dirinya adalah apa? Pengelola, bukan pemilik. Tapi kalau kita melihat diri kita sebagai pemilik, yang terjadi itu, ketika yang punya itu minta, kita merasa apa? Khawatir. Saya percaya Roh Kudus ada di dalam kita. Kita diberi kuasa untuk bukan hanya melepaskan pengampunan, tapi apa? Melepaskan yang kita apa? Kelola. Amin. Kita juga diberi kuasa untuk bisa melepaskan apa yang selama ini
Tuhan percayakan untuk kita kelola. Kita akan baca perikop tentang hal kekhawatiran. Jadi dari ayat-ayat yang di atas, Yesus berkata kepada murid-muridnya dari Lukas 12 ini, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan apa? Hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu apa? Pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu." Amin. Kita adalah anaknya. Kita adalah ciptaannya yang diciptakan segambar dan serupa dengan Dia, melebihi burung-burung itu. Yesus bilang, betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Kalau burung itu yang tidak menabur, tidak menuai, tidak ada gudang, tidak ada lumbung untuk simpan, Tuhan sanggup apa? Pelihara. Betapa lebih saya dan saudara yang adalah anak. Adakah Bapak yang membiarkan anaknya Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi isunya sebenarnya soal kita memberi itu sebenarnya bukan uang. Sebenarnya adalah apa? Percaya. Kita percaya atau tidak kepada Dia yang adalah pemilik. Dia yang kita bilang apa? Sumber. Kita panggil Dia Abah. Abah itu artinya sumber. Abah, sumber. Sumber yang tidak pernah kering. Amin. Ya. Dia sumber yang tidak pernah kering. Ada begitu banyak kesaksian dalam firman Tuhan yang memberitahukan kepada saya dan saudara tentang itu. Elia ketika dibawa ke tepi sungai Kerit, dia dipelihara di sana. Ada burung-burung gagak yang datang bawa dia apa? Roti setiap hari. Saudara tahu, ya? Burung gagak jadi apa? GoFood. Untuk bawa penyediaan buat Elia tiap pagi. Memang burung gagak tahu jam? Tidak tahu tuh. Tapi dia sudah terjadwal. Siapa yang bikin jadwal? Tuhan. Yang adalah sumber. Tuhan berkuasa mendatangkan apa yang mustahil bagi manusia untuk dia pelihara anak-anaknya. Amin. Gagak itu datang setiap hari. Bawa daging maksudnya. Bawa daging. Dia tidak makan daging. Harusnya dia kan makan daging, Pak. Tapi dia tahu dagingnya ini untuk Elia, bukan untuk dia. Sampai sungai Kerit itu apa? Kering. Apa maksudnya? Tuhan mau ajar
Elia tidak mengandalkan sungai Kerit, tapi andalkan siapa? Tuhan. Tuhan bawa dia kepada seorang janda. Bagi manusia, so dalam keadaan kering disuruh pergi lagi kepada siapa? Janda. Janda miskin, kalau saudara baca di sini, bukan janda kaya. Pergi kepada janda miskin. Elia disuruh pergi kepada janda miskin, bahwa janda itu yang akan pelihara kamu. Tapi satu perkara, Elia itu apa? Apa saudara? Taat. Elia taat. Sampai di sana, Elia ngomong kepada janda itu, ada apa yang ada padamu? Dia bilang cuma apa? Sedikit tepung dan apa minyak dalam buli-buli. Terus Elia bilang, kamu buat dan berikanlah terlebih dahulu pada Elia, iya toh? Buat dan berikan itu pada terlebih dahulu. Dan ketika janda itu melakukannya, firman Tuhan menjamin tepung dalam tempayan itu tidak apa? Habis. Minyak dalam buli-buli itu tidak apa? Tidak juga habis. Kalau janda itu berpikir begini, saya makan saja sudah cukup. Karena dia bilang, ini yang terakhir. Kalau saya buat dan saya makan, saya dengan anak saya, besoknya kami apa? Mati. Tapi waktu dia taat kepada apa yang Elia bilang, mukjizat itu terjadi di tengah-tengah keluarga. Tepung itu tidak habis. Dan itu yang memelihara mereka selama tahun kering yang terjadi saat itu di Israel. Minyak itu tidak juga habis. Jadi apa yang kita mau belajar di sini, saudara? Kita mau melihat diri kita pemilik atau pengelola. Tuhan mau mengajar kita, mari lihatlah kita ini sebagai apa? Pengelola. Dan Tuhan adalah pemilik. Dia sumber dari segala sesuatu. Saat kita memandang diri kita sebagai pengelola, waktu kita melepaskan seperti janda itu, dia tidak khawatir, amin. Dia tidak stres, gitu. Dia tidak khawatir, apalagi stres. Nanti saya bagaimana? Tidak. Itu yang terjadi, saudara. Nah, kenapa Tuhan mau kita percaya? Tadi kan kita baca, kalau burung-burung saya Tuhan pelihara, bunga-bunga Tuhan dandani. Lalu kenapa kita kurang percaya? Kita ini adalah apa? Anak-anaknya. Kita kata firman Tuhan jauh lebih burung-burung dan bunga-bunga itu. Ya. Kenapa kita kurang percaya? Karena rasa aman kita tidak taruh pada Tuhan. Amin. Rasa aman kita
mau ada uang. Tuhan adalah Tuhan yang mengendalikan seluruh hidup kita. Dia yang pegang kendali. Dulu, sekarang, dan apa? Selamanya. Termasuk hari depan kita. Dia yang pegang kendali. Jadi kalau kita tahu Dia adalah jaminan dalam hidup kita, harusnya kita aman. Amin. Kalau kita ini ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Makanya Yesus bilang, kenapa kamu kurang percaya? Kenapa kamu khawatir? Karena kamu kurang percaya. Orang khawatir itu kurang percaya, kata firman. Itu juga yang ada di Matius 6 kalau saudara baca. Makanya dibilang, coba kita ke sana. Matius pada pasalnya yang ke-6. Hal kekhawatiran itu dimulai ayat yang ke-25. Ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk apa? Sehari. Haleluya. Ya. Jadi sekali lagi, kenapa Yesus berbicara begitu banyak hal tentang uang, tentang harta dan kekayaan? Karena kita tahu hidup ini ujian, dan uang itu menjadi salah satu alat uji untuk menguji hati manusia. Itu uang. Makanya tadi dibilang, jangan mengabdi kepada dua tuan. Tidak seorang pun dapat mengabdi. Kita harus memilih mau mengabdi kepada Allah atau kepada Allah. Ketika kita aman, kita punya rasa aman di dalam Kristus, itu artinya kita sedang mengabdi kepada Allah. Ketika kita bisa melepaskan memberi dengan tidak khawatir, kita tahu kita sedang mengabdi kepada Allah. Karena kalau sebaliknya, itu berarti juga sebaliknya. Nah mari saudara, saya mengajak kita melihat dari 2 Korintus 8 ayat 1 hingga ayatnya ke-5. 2 Korintus 8 ayat 1 hingga ayatnya ke-5. Iya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang hidup dalam kelimpahan kasih karunia. Amin. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Jadi ini jemaat luar biasa. Ya. Mereka dalam kondisi yang baik atau tidak baik? Secara manusia ini kondisi yang berat, kondisi yang tidak baik-baik saja. Dicobai dengan berat, firman Tuhan tulis dengan berat, dengan pelbagai penderitaan. Tinggal mungkin mau dijelaskan satu-satu. Tapi intinya mereka dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, macam-macam masalah yang mereka hadapi.
dan itu mendatangkan penderitaan buat mereka. Sukacita mereka meluap. Dan saudara, saya baca ini, saudara, ini sesuatu yang jujur sangat memberkati. Meskipun, kata ini, meskipun mereka sangat miskin, sama dengan janda di Sarfat itu, namun mereka apa? Kaya dalam kemurahan. Tuhan yang tidak bilang, firman Tuhan tidak cuma mencatat mereka miskin, tapi ada satu kata kunci di situ. Apa? Sangat miskin. Jadi bukan cuma miskin. Jadi miskin, sangat miskin. Tuhan firman mencatat. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Lanjut ayat 3. Aku bersaksi, ini kata Paulus, bahwa mereka, ini ayat yang luar biasa, telah memberikan menurut kemampuan mereka. Yang sangat miskin ini nih. Bahkan, jadi kategori tadi bukan cuma miskin, tapi apa? Sangat miskin. Tapi mereka bisa memberi melampaui kemampuan mereka yang sangat miskin itu. Mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan kata firman melampaui apa? Kemampuan mereka. Saudara ingat ya kisah tentang janda miskin yang kasih persembahan, yang waktu bawa persembahan taruh di kotak persembahan. Saudara kalau baca firman itu, coba kita lihat ke sana. Markus pada ayatnya yang ke-12. Markus 12, pasal 12 ayat 41. Firman Tuhan bilang begini, persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Sederhana begini, Yesus duduk melihat itu apa? Kotak persembahan. Begitu, Yesus butuh uang. Lalu firman Tuhan begini, memperhatikan. Yesus bukan cuma duduk di dekat peti persembahan, tapi memperhatikan. Kalau hari ini orang akan bilang gembala mata uang. Memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, lagi-lagi Yesus bicara tentang apa? Uang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari apa? Kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu apa? Seluruh nafkahnya. Yang tadi itu tuh, yang sangat miskin memberi melampaui apa? Kemampuan. Orang suka salah mengerti, kasih 2 peser aja, tidak apa-apa kok. Tuhan nggak lihat jumlah.
sedang bicara hati yang ini. Orang kaya kasih banyak, tapi dia kasih mungkin cuma 1% dari yang dia punya. Tapi orang miskin, ya janda miskin itu, dia sedang memberikan 100% dari yang dia punya. Saya tidak, ini firman Tuhan. Ini Yesus yang ngomong. Kadang kan kita suka berdoa, kami memberi persembahan, Tuhan tidak melihat itu, karena gara-gara 2 besar ini. Itu kalau ada orang pelit itu begitu. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya. Mungkin bagi orang lain, katakanlah begitu, 10 juta, tapi dia punya 1 miliar. Ya loh, yang satu ini dia kasih 1 juta atau 100.000, tapi memang dia punya cuma apa? Itu maksudnya, gambarannya seperti itu. Yang ada pada dia memang 100.000. Contohnya seperti itu. Secara nilai, mana lebih banyak? Ya 10 juta toh. Kembali di yang tadi 2 Korintus 8, kita lihat di sana. Kita ulangi di ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka sudah sangat miskin. Kalau saya bilang, tidak usah sudah, tidak apa-apa. Tapi Paulus menulis, mereka mau mengambil bagian, amin, dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Dengan kerelaan sendiri, ayat 5, mereka memberikan, sekali lagi firman mencatat, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Tadi dibilang memberi melampaui kemampuan. Diulang itu, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, itu mereka untuk dipakai pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ya. Ayat 7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ayat yang ke-9, ini kuncinya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi apa? Miskin. Yesus yang kaya menjadi apa? Miskin. Supaya kita yang miskin jadi apa? Kaya. Sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Ya. Kristus telah memberikan semuanya di kayu salib sempurna. Tidak ada yang tersisa. Sempurna, dia memberikan semua. Dan kita lihat lagi di
Di 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Ini supaya balance kok. Firman Tuhan itu ajaib. Amin. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Dalam Kristus kita semua kaya. Amin. Ya. Ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk apa? Dinikmati. Kalau kita bisa nikmati hari ini semua karena siapa? Tuhan. Ya. Ada roti untuk kita makan, ada benih untuk kita apa? Tabur. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan apa? Berbagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Tadi kita sudah baca, kumpulkanlah harta di mana? Surga. Karena hangat dan karah tidak apa? Tidak dapat memakannya. Jadi di hari Pentakosta ini kita percaya bahwa ketika Dia mencurahkan Roh-Nya, Roh Kudus bekerja dalam hati saya dan saudara dengan kasih karunia yang melimpah-limpah. Kita tidak menjadi orang-orang yang hanya hidup untuk diri sendiri, tapi kehendak Tuhan. Kalau kita dipercayakan untuk mengelola miliknya Tuhan, kita dipercayakan dengan kekayaan, dengan harta, dengan uang. Ada tujuan Tuhan. Amin. Untuk memuliakan Tuhan tentu saja. Untuk memperluas kerajaan-Nya di dunia. Untuk menyatakan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jadi, waktu Tuhan percayakan itu buat kita mesti sadar bahwa kita adalah pengelola. Amin. Kita mengelola dan kita pakai apa yang ada pada kita untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.